Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Megawati Ananda Putri, Nenti Meilani, Nadia Aulia, Neng Ida, Nisa Sri Rahayu, dan Rani Leviantika. Materi yang akan kami paparkan yaitu biofarmasetika obat suntik. Biofarmasetika meliputi studi pengaruh in vitro, sifat fisiko-kimia obat, dan produk obat terhadap pelepasan obat ke dalam tubuh di bawah kondisi normal maupun patologi. Pertama, rute pemberian obat secara parenteral merupakan rute yang tidak melalui gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Kedua, rute yang paling umum digunakan adalah injeksi intravena. Selain itu, terdapat pula rute intramuskular, subkutan, intradermal, intraspinal, artikular, dan intrakardiak. Larutan cair disiapkan dalam 3 bentuk, yaitu ampul dan vial. Ukuran memberikan obat melalui parenteral diperlukan spuitnya ukurannya dari 0,5 ml hingga 50 ml. Spuit yang lebih dari 5 ml jarang digunakan untuk menyuntik subkutan atau intramuskular. Spuit yang lebih besar biasanya digunakan untuk menyuntikkan obat melalui intravena. Selanjutnya, obat yang disuntikkan ke dalam tubuh dapat berupa larutan cair dan suspensi. Produk parenteral, terutama dalam bentuk injeksi, harus steril, tidak boleh mengandung partikel yang memberikan reaksi pada pemberian dan tidak mengandung bahan pirogenik. Pembebasan dari mikroba dapat dilakukan dengan cara melakukan sterilisasi pemanasan pada wadah akhir. Namun, untuk bahan tidak tahan panas dapat dilakukan teknik septik. Apa itu bahan pirogen? Bahan pirogenik adalah endotoksin bakteri yang berasal dari fragmen dinding selnya. Adanya endotoksin ditandai dengan reaksi demam. Hal ini merupakan pertanda bahwa selama proses produksi terjadi kontaminasi mikroba pada produk. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Lanjutan, injeksi dibuat dengan cara melarutkan mensuspensikan sejumlah obat ke dalam sejumlah pelarut atau dengan mengisikan sejumlah obat ke dalam wadah dosis tunggal atau wadah dosis ganda. Sediaan parenteral adalah sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna atau langsung ke dalam pembuluh darah sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran. Sediaan ini diberikan melalui beberapa rute pemberian yaitu intravena, intraspinal, intramuskular, subkutis, dan intradermal. Sediaan steril yang dimaksud untuk pemberian secara injeksi, infus, atau implan dalam tubuh. Intravaskular diberikan secara intravena, intraarteri, dan intrakardial, sedangkan untuk ekstravaskular diberikan secara oral, rektal, bukal, sublingual, intranasal, intramuskular, subkutan, intradermal, dan transdermal. Intravaskular merupakan obat yang diberikan secara langsung masuk ke dalam pembuluh darah atau vaskular, misalnya sediaan intravena, intraarteri, dan intrakardial. Obat akan langsung berada di sirkulasi sistemik tanpa mengalami absorpsi. Pemberian obat secara parenteral dibagi menjadi 4, yaitu Intravena. Rute intravena merupakan rute pemberian obat dengan penginjeksian obat langsung ke pembuluh darah vena. Sediaan intravena berbentuk larutan, tidak boleh berbentuk emulsi maupun suspensi karena dapat menyumbat pembuluh darah vena. Biopabilitas rute ini 100% karena sediaan segera tersebar ke seluruh tubuh tanpa proses absorpsi sehingga onsetnya cepat. Intramuskular atau IM
Pada rute pemberian secara intramuskular, obat masuk ke dalam sirkulasi dengan cara berdifusi pasif menuju cairan di sekitar tempat sediaan diadministrasikan. Pelepasan obat dari otot berjalan lambat sehingga onset obat lebih lambat dari intravena, namun lebih lama durasi kerjanya. Subkutan atau SC, sediaan injeksi subkutan disuntikan ke jaringan di bawah kulit. Umumnya larutan bersifat isotonis dan pH-nya netral. Onset pemberian subkutan lebih lambat dari intravena dan intramuskular karena absorpsinya lebih lambat. Intrakutan atau isi dimasukkan ke dalam kulit yang sebenarnya. Digunakan untuk diagnosis. Volume yang disuntikan antara 0,1 sampai 0,2 mili berupa larutan suspensi dalam air. Sediaan parenteral. Sediaan parenteral ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sediaan parenteral volume kecil dan yang kedua sediaan parenteral volume besar. Kategori sediaan parenteral volume kecil yang pertama yaitu produk farmasetikal yang terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dalam larutan. Dan yang kedua, produk biologi yang disiapkan dari sumber biologi. Yang ketiga, zat pendiagnosa seperti media kontrasinar X. Yang keempat, produk radiofarmasi untuk deteksi dan diagnosis. Yang kelima, produk gigi seperti anestetik lokal. Yang keenam, produk bioteknologi, dan yang ketujuh, produk liposom dan lipid. Selanjutnya yaitu sediaan parenteral volume besar. Sediaan cair steril yang mengandung obat yang dikemas dalam wadah 100 ml atau lebih dan ditujukan untuk manusia. Syarat-syarat parenteral volume besar. Yang pertama steril, yang kedua bebas pirogen, yang ketiga bebas dari bahan partikulat jernih karena dapat menyebabkan emboli. Yang keempat, dikemas dalam wadah dosis tunggal. Yang kelima, tidak mengandung bahan bakteriosid karena volume cairan yang terlalu besar. Yang keenam, isotonis dan isohidris. Sediaan parenteral volume besar harus steril dan bebas pirogen karena sediaan diinjeksikan langsung ke dalam aliran darah atau intravena. Sediaan ditumpahkan pada tubuh dan daerah gigi, larutan penguras. Sediaan langsung berhubungan dengan darah atau hemofiltrasi. Dan yang keempat, sediaan langsung masuk ke dalam tubuh atau dialisa peritoneal. Syarat-syarat sediaan parenteral. Yang pertama, sesuai antara kandungan bahan obat yang ada di dalam sediaan dengan pernyataan tertulis pada etiket dan tidak terjadi pengurangan kualitas selama penyimpanan akibat kerusakan obat secara kimiawi dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan wadah yang cocok, sehingga tidak hanya memungkinkan sediaan tetap steril, tetapi juga mencegah terjadinya interaksi antara bahan obat dengan material dinding wadah. Yang ketiga, tersatukan tanpa terjadi reaksi. Yang keempat, bebas kuman. Yang kelima, bebas pirogen. Yang keenam, isotonis. Yang ketujuh, isohidris. Yang kedelapan, bebas partikel melayang. Keuntungan pemberian obat secara parenteral. Yang pertama, memberikan efek yang cepat. Yang kedua, tidak melalui first pass effect. Yang ketiga, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain atau seperti oral. Dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna, contohnya yaitu insulin. Pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personal yang terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lebih lama. Pemberian obat secara parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptik rasa nyeri pada lokasi penyuntikan yang selalu tidak dapat dihindari. Harganya yang relatif lebih mahal dan masalah lain dapat timbul seperti septisema, infeksi jamur, inkompatibilitas karena pencampuran sediaan parenteral dan interaksi obat. Hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada sifat fisika dan kimia substansi obat. Yang kedua, rute pemberian obat, termasuk sifat anatomik dan fisiologi dari tempat pemberian. Ketiga, efek farmakodinamik yang diinginkan atau aktivitas cepat atau jangka panjang. Keempat, keamanan bahan penambah. Dan kelima, penggunaan bahan penambah dan bentuk sediaan terhadap pelepasan obat. Evaluasi biofarmasetik. Tahapan ujinya, yang pertama menentukan waktu aksi yang diharapkan,
Yang kedua, memilih pembawa yang dapat memberikan hasil yang sesuai harapan. Yang ketiga, evaluasi in vivo atau penentuan kadar obat di dalam darah hewan dan manusia. Yang keempat, ada evaluasi sediaan parenteral, yaitu yang pertama, potensi atau kadar. Penentuan kadar dilakukan dengan spektroskopi UV, HPLC, dan spektroskopi IR. Yang kedua, ada pH. Adanya perubahan pH mengindikasikan telah terjadi penguraian obat atau interaksi obat dengan wadah. Yang ketiga, ada warna. Perubahan warna umumnya terjadi pada sediaan parenteral yang disimpan pada suhu tinggi, yaitu lebih dari 40 derajat Celcius. Suhu tinggi menyebabkan penguraian. Selanjutnya, ada kekeruhan. Alat yang dipakai adalah tindal, karena larutan dapat menyerap dan memantulkan sinar. Idealnya, larutan parenteral dapat melewatkan 92-97% pada waktu dibuat dan tidak turun menjadi 70% setelah 3-5 tahun. Terjadinya kekeruhan dapat disebabkan oleh benda asing, terjadinya pengendapan atau pertumbuhan mikroorganisme. Yang kelima, ada bau pemeriksaan. Bau dilakukan secara periodik, terutama untuk sediaan yang mengandung sulfur atau antioksidan. Yang keenam, ada toksisitas. Lakukan uji LD 50 atau LD 0 pada sediaan parenteral selama penyimpanan. Yang ketujuh, ada evaluasi wadah. Kedelapan, keseragaman bobot. Dan yang kesembilan, keseragaman volume.